dan ilang apa syakkuhu kemamangane musolli qabla salami ing dalem sadurunge salami musolli. Gambarane zala syakkuhu bi antadzakkara gambare kelawan yen to iling sapa musolli. Gambare kelawan yen to eling sapa musolli. Eling qablahu ing dalem sadurunge salam. Qablahu ing dalem sadurunge salam. Eling annaha ing sak temene rakaah. Annaha ing sak temene rakaah iku rabi'atun kang nomor 4. Oh bener-bener ini yang keempat. Lit taraddudi fi ziyadatiha. Kenapa kok tetap sunnah sujud sahwi lit taraddudi krana wujude mider-mider. Krana mider-mider fi ziyadatiha ing dalem tambahane rakaah. Fi ziyadatiha ing dalem tambahane rakaah. Wala yarji ulan ora bisa bali sapa musolli. Ora bisa bali sapa musolli fi fi'liha ing dalem ngelakoni ing rakaah. Ing dalem ngelakoni rakaah ila dhannihi maring penyanane musolli. Maring penyanane musolli wala ila qauli ghairihi lan ora maring ucapane liyane musolli. Lan ora maring ucapane liyane musolli. Au fi'lihi utawa penggawene musolli, penggawene ghairi. Au fi'lihi utawa penggawene ghairi. Wa in kanu jam'an katsiran malam yablughu adadat tawatur. Wa in kanu senajan ana sapa ghair. Wa in kanu senajan ana sapa ghair. Wis piye maneh? Umpamane lafate wa in kan. Ghair niku lek delok marji'e fi'lihi ya mufrad. Tapi ya dianggap sak liyane kabeh ya akeh dadine jamak. Ngono kuwi piye maneh? Karo maneh marji'e. Wa in kanu senajan ana sapa ghairi iku jam'an kelompok. Iku jam'an kelompok kasiron kang akeh sapa jam'an malam ya blughu ing dalem selagine ora tumeka sapa jam'an kasiron. Marji'e mriku mawon wis ana marji' jamake soalé. Ing dalem selagine urung tumeka sapa jam'an kasiron. Urung tumeka adadat tawaturi ing wilangane tumpa-tumpa ing wilangane tumpa-tumpa. Wa amma ma la yahtamilu ziyadatan ka'an syakka fi raq'atin min rubaiyatin ahya salisatun amrobiatun. Wa amma ma anapun utawi barang la yahtamilu kang ora memper apa mah ora memper ziyadatan ing tambahan kaan syakka kaya yen to mamang sapa musolli fi raqatin ing dalem rakaat siji iki maknane marrah wa fa'latun limarratin kajalsah wa fi'latun lihayatin kajilsah. Fi raqatin ing dalem rakaat siji min rubaiyatin saking salat kang rakaat. Ahia apa to utawi rakaah kang nomor 3 amrobiatun utawa kang nomor 4 karo nuli eling sapa musolli. Eling qabla ing dalem sadurunge ngadeg lirrobiati maring rakaat annaha eling ing rakaah annaha ing sak temene rakaah iku salisatun kang nomor 3 fala yasjudu mongko ora sunah sujud li anna ma fa'alahu minna ma'at taraddud la budda minhu bi kulli takdirin. Li anna ma krana sak temene barang fa'alahu kang agawi musolli ing ma minha saking rubaiyah ma'at taraddudi sertane mider-mider iku la budda ora kena ora, artinya pasti. Saking ma minhu saking ma bikulli takdirin kelawan sekabehane pengira-ngira. Fa in tadzakkara ba'dal qiyam sajada. Fa in tadzakkara mongko lamun eling sapa musolli. Mongko lamun eling sapa musolli, eling ba'dal qiyam ing dalem sause ngadeg
laha maring Rabi'ah sajada mongko sujuda sapa musolli litaraddutihi krana mider-midere musolli litaraddutihi krana mider-midere musolli mider-mider halal qiyami ing dalem tingkah ngadeg ilaiha maring Rabi'ah taraddud dadiha ing dalem tambahane Rabi'ah wa sunnalil ma'mumi sajdatan wi imamin mutatahhirin akadasian wa sunnalan den sunnaki lil ma'mumi kedue makmum apa sajdatani sujud loro. Kemarin pembahasannya sujud sahwi karena kesalahan diri masing-masing. Sekarang sunnah sujud sahwi karena kesalahan orang lain. Sunnah lil makmum sajdatani disahwi imamin krono laline imam. Mutatahhirin kang suci sapa imamin. Wa imami hilan imami imam. Ini sholat sambung menyambung biasanya. Jawil-jawilan. Walau kana senajan ono sapa imam. Walau kana senajan ono apa sahwu laline imam iku qabla qudwatihi ing dalem sadurunge penganute utawa pemakmume makmum. Wa in faraqahu senajan mufaraqah sapa makmum ing imam. Senajan mufaraqah sapa makmum ing imam au batalat utawa batal apa salatul imami salati imam ba'da wuku isahwi ing dalem sause tumibane lali minhu saking imam au tarakal imamu as-sujuda jabron lil khalalil hasili fi salati au taraka utawa ninggal autaroka utawa senajan ninggal sapa al imamu imam ninggal as-sujuda ing sujud sahwi jabron krana nambeli lil khalali maring cacat al hasili kang hasil apa al khalal hasil fi sholati ing dalem sholati imam maka meskipun seperti itu fayas judu mongko sujuda sapa makmum tapi makmumnya masbuk nih. Fayas judu mongko sujuda sapa makmum ba'da salamil imami ing dalem sause salami imam. Wa inda sujudihi yalzamul masbuqa wal muwafiqa mutaba'atuhu. Wa inda sujudihi lan nalika sujude imam. Wa inda sujudihi lan nalika sujude imam. Kalau imam sujud sahwi yalzamu wajib al masbuqa ing makmum masbuk wal muwafiqa lan makmum muwafiq apa mutaba'atuhu anut ing imam wa illam ya'rif senajan ora ngerti sapa makmum annahu ing sak temene imam iku saha lali sapa imam gak ro apa-apa sahwi apa salah ini ya sudah ikut aja wa ilalan lamun ora taba'ahu batalat apa salatuhu salati makmum ya Allah ya Rabbi ya Karim in alima lamun apa makmum ngerti wa ta'ammad dalan moho sapa makmum wa yu'iduhu lan balenono ing sujud sapa al masbuku makmum masbuk nadban kelawan sunnah akhira sholati nafsi ing dalem akhire sholati awak dhewe ne masbuk lali sahwi ora krana laline makmum
ora krana laline makmum Aisyah wil makmumi tegese laline makmum halal qudwati ing dalem tingkah jamaah khalfa imamin ing dalem burine imam fayatahammalu anhul imam fayatahammalu mongko nanggung ing sahwu mongko nanggung ing sahwu anhu saking makmum sapa al imamu imam, tapi imam yang bisa menanggung niku al mutatahhiru kang suci sapa imam, lal muhditsu ora imam kang hadas, lal muhdisu ora imam kang hadas, wala dzu khabatsin lan ora imam kang duweni najis, lan ora imam kang duweni najis khafiyin kang samar apa khabas, bi khilafi sahwi kelawan bedani laline makmum, kelawan bedani laline makmum ba'da salamil imami ing dalem sakwuse salame imam, fala yatahammaluhu mongko ora bisa nanggung sapa imam ing sahwu lingkidhail qudwati krana tutuke jamaah, terakhir walau dhanna al makmumu salamal imami, walau dhanna lan lamun nyono, walau dhanna lan lamun nyono sapa al makmumu makmum nyono salamal imami ing salami imam, salamal imami ing salami imam, fasallama nuli salam sapa makmum, ternyata fabana nuli pertelo apa khilafu dhannihi sulayane penyonone makmum, dikira wis salam ternyata belum salam, salama mongko salamo sapa makmum, salama mongko salamo makmum ma'ahu sertani imam wala sujudalan ora ana sujud, iku maujud li'annahu krana sak temene salamul makmum, iku sahwun lali, iku sahwun penggawe lali fi halil qudwati ing dalem tingkah jamaah, fi halil qudwati ing dalem tingkah jamaah far'un. Sampun. Sekarang melanjutkan ngaji kemarin nyampe walinak limatlubin qauliyin. Walinak limatlubin qauliyin ghairi mubtilin naqluhu ila ghairi mahallihi walau sahwan. Sekarang masih melanjutkan pembahasan tentang sunnah sujud sahwi. Kemarin yang nomor 1, sunnah untuk melakukan sujud sahwi bila mana meninggalkan satu sunnah ab'ad dari sekian sunnah ab'adnya sholat. Selama ini kan awake ngerti ini sing jenenge sujud sahwi ku sunnah ketika meninggalkan sunnah ab'ad. Padahal sunnah sujud sahwi itu nggak cuma karena sunnah ab'ad, Pak, tapi karena banyak hal. Termasuk ini sekarang. Sunnah melakukan sujud sahwi ketika linak limatlubin qauliyin ghairi mubtilin naqluhu walau sahwan. Hukumnya sunnah sujud sahwi dikarenakan memindah sesuatu yang diperintahkan yang berupa ucapan yang tidak membatalkan bila mana dipindah ke selain tempatnya. Nutut diruk? Gak nutut. Sunnah sujud sahwi karena memindah sesuatu yang diperintahkan yang berupa ucapan yang tidak membatalkan ketika dipindah pada selain tempatnya. Baik berupa rukun ataupun sunnah. Gili-gili, Mbak. Yang kedua sunnah sujud sahwi itu ketika terjadi pemindahan matlub qauli. Matlub itu sesuatu yang diperintahkan.
Sesuatu yang diperintahkan itu bisa rukun, kewajiban, atau bukan rukun, kesunahan. Sama-sama diperintahkan. Pokok yang bentuknya adalah ucapan. Ucapan ya, bukan tindakan. Di mana bila mana hal itu dilakukan, itu tidak membatalkan. Ketika terjadi pemindahan, itu tidak membatalkan. Maka sunnah sujud sahwi. Contoh yang rukun. Kafatihatin wa tasyahudin au ba'di ahadima. Contoh Fatihah atau tasyahud atau sebagian Fatihah, sebagian tasyahud. Misalnya, kamu sholat lindur, Pak. Yes, kamu sholat lindur. Fatihah itu kan rukun. Rukun itu berarti sesuatu yang diperintahkan yang berupa ucapan. Kok kamu baca Fatihah tidak pada tempatnya? Wae rukuk. Alhamdulillah. Tahu para orang lindur ngono? Gak tahu. Wah, khusyuk tenan salat itu. Lah aku tahu ngono. Kadang gak anu, Pak. Gak apa jenenge? Gak sinkron. Dadi wae rukuk kudune subhana rabbil azim wa bihamdi. Tapi bacanya malah gak subhana rabbil azim wa bihamdi. Tapi baca yang lain. Misalnya, waktu rukuk kamu malah baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ini namanya naqli matlub qauli. Memindah sesuatu yang diperintahkan. Yaitu bentuknya rukun, Fatihah ini. Yang itu berupa ucapan. Yang bila mana hal itu dipindahkan kepada selain tempatnya, mestinya dibaca ketika berdiri. Kok dibaca pada saat rukuk, maka itu tidak membatalkan. Tapi sunnah untuk sujud sahwi. So tasyahud, kue ngate kok at-tahiyyatul. Bacanya nggak sinkron lebih mana ya? Ngate kok at-tahiyyatul loh. Kok tasyahud sih? Tasyahud, bacaan tasyahud yang notabene-nya wajib. Tasyahud akhir kan bacaannya wajib. Kan tidak pada tempatnya, kamu baca pada saat berdiri. Maka di situ namanya terjadi naqli matlubin qauliyin. Pindahan sesuatu yang diperintahkan yang berupa ucapan, yang bila mana itu dilakukan tidak sampai membatalkan. Tapi dianjurkan untuk yang namanya sujud sahwi. Au ghaira ruknin, ataupun memindahkan matlub qaulinya itu bukan berupa rukun. Jadi bisa rukun ataupun rukun. Selain rukun apa contohnya? Kasuratin ila ghairil qiyami wa kunutin ila ruku'i au ba'dahu. Contoh, membaca surat. Baca surat itu kan enggak rukun. Sunnah. Tapi itu matlub qauli, sesuatu yang diperintahkan. Masih sunnah kan diperintahkan tetap. Cuma gridnya enggak sampai wajib. Contoh baca surat, kamu pindah mestinya baca surat itu berdiri. Kok kamu pindah pada selain berdiri? Wa kok inna a'toina kal kausar. Ataupun kamu memindahkan konut. Konut yang notabene-nya matlub qauli, sesuatu yang diperintahkan yang berupa ucapan. Meskipun nggak sampai wajib, tapi sunnah. Kamu pindahkan kepada selain posisinya konut. Konut itu mesti mari rokok konut. Wae rokok kok konut. Utawa sak durunge rokok konut. Yes, pokoknya dipindah lah. Ataupun dipindahnya itu bukan dipindah tempatnya, tapi dilakukan tidak pada waktunya. Au ba'dahu fil witri fi ghairi nisfi Ramadan ats-tsani. Dilakukannya setelah rukuk. Berarti waktu i'ti kan memang waktunya ya. Kan memang tempatnya ya. Tapi dilakukannya pada sholat witir yang tidak pada separuh kedua bulan Ramadan. Maka bukan tempatnya. Apa maksudnya ya? Yes. Maka itu juga sama. Fayas judulahu. Sunnah untuk melakukan sujud sahwi ketika melakukan itu. Yes. Yes. Paham, Pak? Paham. Pokok sunnah sujud sahwi itu yang kedua, bukan yang kemarin kan karena meninggalkan sunat. Yang kedua karena memindah sesuatu yang diperintahkan yang berupa ucapan. Baik itu rukun seperti Fatihah ataupun sesuatu yang berupa ucapan itu sunnah, bukan kewajiban. Contoh seperti baca surat dipindah tidak pada tempatnya. Wa rukuk maca surat. Wa i'tidal Fatihah. Maka ketika terjadi seperti itu, kamu sunnah untuk sujud sahwi. Kau tahu sebagai ngono, Ban? Tahu nanti ya. Nah, kayak ngono sujud sahwi ya. Baru gak tahu soalnya saya. Katakan tahu ngono. Betul nanti ya.
Amma naqlul fi'li fa yubtilu ta'ammudu. Karena yang dihukumi tidak membatalkan itu adalah pemindahan matlub qauli, sesuatu yang diperintahkan yang berupa ucap. Maka kalau pemindahannya itu adalah sesuatu yang diperintahkan yang berupa gerakan, maka pemindahan itu tidak pada tempatnya adalah membatalkan bila disengaja. Paham? Paham? Kan tadi ucapan. Mestinya Fatihah itu dibacanya pada saat berdiri. Sebelum rukuk. Kok dibacanya pada saat rukuk? Maka nggak membatalkan, tapi sunnah sujud sahwi. Karena itu matlub qauli. Kalau matlub fi'li, sesuatu yang diperintahkan tapi bentuknya berupa gerakan, pekerjaan, tindakan. Maka gimana? Kalau itu dilakukan secara sengaja jelas membatalkan. Guys, waya rukuk Faruk ini. Waya rukuk atau waya apa lah. Kok melakukan tindakan yang tidak semestinya? Misalkan kamu habis baca Fatihah. Urutannya kalau setelah berdiri baca Fatihah ya rukuk. Gerakannya rukuk. Kok kamu gerakannya nggak rukuk? Sujud. Sengaja batal. Memindahkan sujud tidak pada waktunya sujud secara sengaja itu membatalkan. Beda dengan yang ucapan tadi, itu nggak membatalkan. Tapi sunnah sujud sahwi. Wa kharaja bi qauli ghairi mubtilin ma yubtilu kassalami wa takbirit taharrumi bi angkabbar bi qasdi. Karena tadi itu sudah dikatakan bahwa sunnah sujud sahwi itu ketika memindahkan matlub qauli, sesuatu yang diperintahkan yang berupa ucapan, yang bila mana dipindah tidak membatalkan, yang bila mana dipindah tidak membatalkan. Bukan ono itu. Maka mengecualikan sesuatu yang diperintahkan yang berupa ucapan, tapi bila mana dipindah itu batal. Lek gak usah sujud sahwi batal salatnya. Apa contohnya Gus? Meskipun berupa ucapan, tapi kalau dipindah membatalkan. Contohnya salam. Kowe rokok Pak yo. Assalamualaikum. Kadek noleh, gak usah noleh, enggak bahas noleh Pak. Bahas ucapannya. Enggak usah bahas noleh. Assalamualaikum. Loh, batal salatnya. Karena itu namanya memindahkan matlub qauli, sesuatu yang diperintahkan yang berupa ucapan, yaitu bentuknya salam. Sujud sahwi ya Gus, gak bisa. Sujud sahwi itu kalau dipindahkan gak membatalkan sujud sahwi. Tapi karena salam ini tergolong sesuatu yang tidak dipindahkan membatalkan, maka konsekuensinya adalah batal. Contoh lain adalah takbir. Masa takbiratul ihram dipindah Gus? Bukan takbiratul ihram dipindah, tapi takbir intikal kamu niatkan sebagai takbiratul ihram. Mana bahasanya biangkab barobikos. Kamu mau lafadzkan takbir, tapi kamu niatkan takbiratul ihram. Mari sami Allahu liman hamidah. Ya, padahal kamu coba dus mari san. Mari kan Allahu. Kok kamu baca Allahu Akbar, kamu niatkan itu takbirnya takbiratul ihram, seketika batal salat kamu. Karena itu sama saja memindahkan bacaan takbiratul ihram, kamu pindahkan pada saat ketika itu. Ya sedetail itu. Penting Pak ngene iki ngawur. Ora ngerti wong awam macam-macam. Kula misalnya ngene ya napa misal. Kula gak Fathul Muin gak ngatas, Fathul Qorib gak ono. Pembahasan ngene iki rae. Fathul Qorib paling ya sunnah abad ditinggal sujud sahwi ngono tok. Iki detail. Yes. Selesai yang kedua. Yang kedua kesimpulannya seseorang itu sunnah sujud sahwi ketika memindahkan sesuatu yang diperintahkan yang berupa ucapan yang tidak sampai membatalkan bila mana dipindah. Itu sunnah sujud sahwi. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Wali sahwi ma yubtilu amduhu lahu ayyisah. Yang ketiga sunnah melakukan sujud sahwi ketika lupa. Ketika lupa melakukan sesuatu yang bila mana sengaja membatalkan, tapi tidak ketika lupa. baru koneksi ini rada abang aja. Sirup taruhan sirup. Walisah wima yubtilu amduhu lahu ayyisah. Begitupun sunnah sujud sahwi, ketika lupa
melakukan sesuatu yang bila mana disengaja membatalkan, ketika lupa melakukan sesuatu yang bila mana disengaja membatalkan, tidak ketika lupa. Tidak ketika lupa. Ruk, apa yang ketiga, Ruk? Nutut pan, nyatet pan. Sunnah sujud sawi. Nutut nyatet. Enggak nutut. Sunnah sujud sawi Ketika lupa melakukan sesuatu yang bila mana dilakukan tidak ketika lupa. Loh. Tidak ketika lupa itu bandingannya sengaja, Mbak. Begitupun sunnah sujud sawi, ketika lupa melakukan sesuatu yang ketika sengaja membatalkan. Yang ketika sengaja membatalkan, tidak ketika lupa. Ngono. Kowe mulai bingung apa. Oh, pencatatan kok ngene. Begitupun sunnah melakukan sujud sawi ketika melakukan sesuatu yang bila dilakukan secara sengaja itu membatalkan, tapi tidak ketika lupa. Contohnya bagus, tatwili ruknin qasirin. Kathiri uklin. Kathiri sama. Qalili kalamin, qalili uklin. Wa ziyadati ruknin fi'lin. Contoh, entah contoh. Memperpanjang rukun qasir. Kamu tahu rukun pendek, Ruk? Apa? Apa dalam sholat rukun pendek itu? Rukuk. Rukun pendek itu i'tidal, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu rukun pendek. Tidak boleh kamu perlama. Kok misalkan kamu perlama secara sengaja itu batal. Memperlama rukun pendek secara sengaja itu membatalkan. Tapi kalau memperlama rukun pendek secara tidak sengaja, hukumnya tidak membatalkan. Tapi sunnah sujud. Misalnya soalnya pilunggu, adung menikmati. Semari san, wajburni warfa'ni semari san, tutup san. Tapi gak sujud-sujud aja, ngelamun. Lupa. Melakukan ini lupa. Padahal ini kalau dilakukan secara sengaja membatalkan. Tapi karena lupa, maka tidak membatalkan. Maka meskipun tidak batal, tapi ada konsekuensi untuk di akhir sujud sahwi. Paham ya? Atau contoh yang lumrah, ziyadati ruknin fi'liyin. Ketika kamu menambahkan rukun yang bersifat gerakan. Contoh, kue sujud tak telu. Ya? Sujud ya. Allahu Akbar, oleh situ tangi Allahu Akbar, subhana rabbiyal Rabbi firli sampai selesai. Habis sujud kedua, Allahu Akbar. Kamu pernah nggak merasakan sujud kau lebih ya? Luru tak siji. Ya? Akhirnya anggap aja siji. Berarti tangi lunggu maneh, sujud maneh. Pernah? Pernah, Ruk? Gak pernah maneh? Terlalu khusyuk salat fardu. Otomatis ketika kamu nanti sadar, tuh, telu tiba sujud mau. Ternyata sujud saya tadi 3. Berarti kamu menambahkan rukun fi'li. Menambahkan sujud yang notabene adalah rukun yang bersifat gerakan. Yang itu kalau dilakukan secara sengaja hukum sholat. Tapi karena tidak sengaja, maka tidak membatalkan sholat. Tapi ada konsekuensi disunnahkan sujud sahwi. Contohnya nopo Gus? Contohnya banyak. Li'annahu shalla dhuhra khamsan wa sajada lis-sahwi. Karena Kanjeng Nabi itu pernah Faruk hebat. Ratau lali-lali. Kanjeng Nabi li'annahu. Karena Nabi itu pernah sholat duhur 5 rakaat. Nabi pernah sholat duhur 5 rakaat. Sosok piro, Ruk? Sosok 1. Ini enggak sosok 1 rukun. Sosok berukun-rukun di 1 rakaat. Nabi pernah melakukan sholat duhur itu 5 rakaat. Yes? Dan Nabi di akhir sujud sawi. Karena menambahkan 1 rakaat, jangankan 1 rakaat, 1 rukun saja. Kalau dilakukan secara sengaja, itu membatalkan. Tapi kalau dilakukan atas dasar lupa, maka itu tidak membatalkan. Tapi di akhir sunnah sujud. Yes. Tapi cuma Kanjeng Nabi lali loh. Kanjeng Nabi lali berarti. Pikiran apa ya Kanjeng Nabi gak ilang. Kanjeng Nabi itu tidak lupa. Tapi memang diskenariokan lupa. Paham, Bro? Kamu tahu diskenariokan lupa.
Lupa sama diskenariokan lupa itu beda. Lek lupa ya aku awakmu lupa. Kepikiran, toronopan kepikiranmu. Yo apa yo? Jadi petugas dakwah yang baik. Sholat lali akhirnya, lali-lali. Nah, itu namanya lupa. Lek Kanjeng Nabi boten. Kanjeng Nabi itu diskenariokan lupa. Karena Nabi itu hendak menjadi potret untuk umatnya. Lek Kanjeng Nabi belas ora tau lali, lah umatnya lek lali melok sapa terusan. Contohnya sholat ya, lek sholat lali ini ya apa terusan? Kanjeng Nabi gak tahu ya, kan repot. Maka mau nggak mau Kanjeng Nabi itu diskenariokan lupa. Ono kedadian Kanjeng Nabi lali. Bener Pak? Jadi contoh. Wa kharaja bima yubtilu amduhu ma yubtilu sahu aidan kakalamin kasirin. Karena yang dianjurkan sujud sahwi itu melakukan sesuatu yang ketika sengaja membatalkan, tapi ketika lupa tidak membatalkan, maka mengecualikan sesuatu yang jangankan sengajanya, lupanya pun membatalkan. Wis, rata antep iki ngaji wis. Parek semua. Kan tadi itu sunnah sujud sahwi itu ketika melakukan sesuatu yang dilakukan secara sengaja membatalkan. Ketika dilakukan secara lupa tidak membatalkan. Itu sunnah sujud sahwi kan. Maka mengecualikan sesuatu yang ketika dilakukan jangankan secara sengajanya, secara lupanya saja membatalkan. Maka nggak perlu kamu sujud sahwi, tapi sholat kamu batal. Contohnya apa? Kalamin kasirin. Omongan yang banyak. Aku sembayang yo. Orang ngomong, "Nep, tuh nep, nep." Wah. Lali rek. Kabatal lek lali ngene. Ka ono. Kalam itu kalau kasir, omongan itu kalau banyak, ucapan yang banyak itu bukan hanya amduhu yubtil, bukan hanya yang sengaja yang membatalkan, tapi sahuhu juga yubtil. Lupanya pun membatalkan. Maka kalau itu enggak ada sunnah sujud sahwi, batal salat kamu. Wa ma la yubtilu sahuhu wala abdu. Begitupun mengecualikan kasus hal-hal yang dilakukan secara sengaja atau dilakukan secara lupa, sama-sama nggak membatalkan. Hal-hal yang dilakukan secara sengaja ataupun secara lupa, dua-duanya tidak membatalkan. Jangankan lupanya, sengajanya saja nggak membatalkan. Yes? Maka kalau itu sholat kamu tidak batal dan juga kamu tidak perlu sujud sahwi. Apa contohnya? Kal fi'lil qalili wal iltifati. Contoh gerakan yang sedikit. Gerakan kecil. Contoh, sembahyang gawatel. Sholat kamu kalau gerak itu kan kalau begini batal, Pak, 3 kali. Tapi kalau kamu gini, ces. Iki dipuk paku iki, gak bablas. Iki nih sing obat. Ya. Masih sampai wabang enggak batal satu. Yes. Ini sesuatu yang namanya al-fi'lil qalil. Gerakan sedikit, gerakan kecil itu dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja itu tidak membatalkan. Maka tidak perlu yang namanya sujud sahwi. Wal iltifat ataupun noleh. Faruk sembayang lali gak sadar. Faruk. Kadek dalam lho yo, lek dalam saja. Dalam lagi saja gak ngomong dalam. Iltifat, kamu noleh, tes. Batal boten Gus enggak. Jangankan kok lupa, kamu sengaja menolehkan, menengokkan kepala kamu pun enggak batal. Maka iltifat itu termasuk malayubtilu sahwu wala amdu. Sesuatu yang sengaja ataupun tidak sengaja tidak membatalkan. Maka kamu meskipun melakukan yang namanya nengokkan kepala ini, kamu tidak perlu untuk sujud sahwi. Enggak sunnah sujud sahwi. Model Mas. Fala yasjudu li sahwi wala li amdihi. Maka tidak perlu kamu sujud sahwi baik karena lupa melakukannya atau bahkan sengaja melakukannya. Yes. Kesimpulannya ada berapa? 3. Apa saja? Lupa. Waduh, angel. 1. Sesuatu yang ketika sengaja maupun secara tidak sengaja hukumnya tidak membatalkan sholat. Yes. Yang kedua, sesuatu yang ketika sengaja membatalkan sholat, tapi ketika tidak sengaja tidak membatalkan sholat. Yes. Yang ketiga, sesuatu yang sengaja. Piye, Ruk?
Sesuatu yang baik sengaja ataupun tidak sengaja membatalkan sholat. Telu ya. Ono sing sengaja gak sengaja gak batalno sholat. Ono sing sengaja gak sengaja batalno sholat. Ono sing sengaja batalno sholat tapi gak sengaja gak batalno. Berarti sing kurang piro? Mestinya kurang situ. Apa yang tadi? Sesuatu yang ketika tidak sengaja membatalkan sholat, tapi ketika sengaja tidak membatalkan. Tapi ini nggak mungkin ada. Karena hukumnya tidak sengaja mesti lebih ngono lho, makane gak ono. Telu tok iki mangane. Kesimpulannya 3 ini. Kalau sesuatu itu sengaja maupun tidak sengaja kamu membatalkan sholat, sengaja gak sengaja membatalkan sholat, contoh seperti gerakan yang banyak, omongan yang banyak, maka itu nggak ada konsekuensi sujud sahwi, tapi sholatnya batal. Yes? Yang kedua, sesuatu yang disengaja maupun tidak disengaja tidak membatalkan sholat, seperti noleh, nengok, maka itu juga tidak ada sunnah untuk sujud sahwi. Kalau yang ketiga, sesuatu yang ketika dilakukan sengaja membatalkan, tapi ketika lupa tidak membatalkan, maka kalau kamu lakukan secara lupa sunnah sujud. Apa contohnya? Menambahkan rukun, menambahkan rokaat. Itu kalau sengaja batal sholatnya. Tapi kalau lupa nggak batal, tapi sunnah sujud. Yes, kesimpulannya begitu. Wali syakin fima sallahu wah tamala ziyadatan. Yang ke berapa ini berarti? 4 ya. Sunnah sujud sahwi yang pertama karena meninggalkan sunnah ba'at. Yang kedua karena memindah matlub qauli. Yang ketiga karena lupa melakukan sesuatu yang ketika sengaja membatalkan. Sekarang yang keempat. Sunnah melakukan sujud sahwi ketika terjadi keraguan tentang apa yang sudah dilakukan dan mungkin adanya kelebihan. Yang keempat, sunnah sujud sahwi ketika terjadi keraguan tentang apa yang telah dilakukan dan mungkin adanya kelebihan. Yes. Udah. Prakteknya begini. Kamu sholat. Di akhir-akhir kamu ragu. Saya dapat 3 apa dapat 4? Sholatnya 4 rakaat. Sholat yang 4 rakaat. Saya dapat 3 atau dapat 4? Kalau saya dapat 3 berarti saya berdiri nambah 1. Tapi kalau saya sudah dapat 4 berarti saya tahiyat akhir, tasyahud akhir. Yes? Ini namanya terjadi keraguan tentang apa yang telah kamu lakukan. Yang sudah kamu lakukan berapa? 3 atau 4? Yes ya? Yes ya? Mau nggak mau kita kan harus ambil yang diyakini. Yes? Ambil yang diyakini. Kerantan kaidah al yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa digeserkan oleh yang namanya keraguan. Kamu kalau misalkan begini, oleh telu tak oleh papat, berarti sing yakin biro? Papatnya yakin orang? Uang kan ini Pak, telu tak papat, berarti telune yakin, papatnya urung. Masih ragu. Maka keraguan kamu mungkin dapat 4, tidak bisa menggeserkan keyakinan kamu dapat 3. Maka yang diambil adalah angka 3. Mau nggak mau kalau kamu ambil angka 3, kamu berdiri. Yes? Kalau kamu berdiri, wah tamala ziyadatan, mungkin terjadi yang namanya kelebihan. Iya lek telu tenan. Ternyata papat. Berarti ini rakaat kelima. Maka ketika terjadi keraguan tentang sholat yang telah kamu lakukan berapa rakaat dan mungkin terjadi kelebihan, maka di akhir nanti kamu sunnah sujud sahwi. Seperti yang dilakukan Nabi tadi. Yes. Li'annahu in kana zaidan fas-sujudu liziyadah wa illa falit taraddudil mujibi li du'fin niyah. Saya ingin ini. Alasan disunnahkannya sujud sahwi itu dalam praktek ini alasannya apa?
Andai kata sholatnya betul-betul jadi 5, kan dapat 4, nambah 1, jadi 5. Maka sujud sahwinya itu dalam rangka adanya tambahan. Yang kalau itu dilakukan secara sengaja membatal. Tapi karena nggak sengaja nggak batal, tapi sunnah sujud sahwi. Itu kalau kenyataannya 5. Wa illah, kalau kenyataannya memang 3 Gus tadi. Berarti berdiri rakaat keempat betul. Nggak ada tambahan. Terus kenapa perlu sujud sahwi? Valid taraddud al-mujib lidu finniyah. Adapun kok misal realitanya kamu benar-benar 4 rakaat. Berdiri tadi rakaat keempat betul karena baru dapat 3. Maka sujud sahwi itu dalam rangka adanya ketidakmantapan yang menyebabkan niatan kita menjadi lemah. Kan bingung, telu tenan apa-apa. Kamu kalau sholat dalam kondisi begini, ngadekmu rakaat selanjutnya gue gak mantep. Tenan tadi papat. Ngono ya. Gak 5 ta. Itu namanya at-taraddud al-mujib lidu finniyah. Itu namanya kebimbangan yang betul-betul melemahkan niat kamu. Maka kalau begitu sujud sahwi kamu dalam rangka itu. Jadi misalkan realitanya sholatnya jadi 5 rakaat, berarti sujud sahwinya untuk rakaat kelima. Yes. Untuk tambahan. Tapi kalau realitanya sholatnya benar-benar 4 rakaat, maka sujud sahwinya untuk at-taraddud, untuk kebimbangan yang itu mengharuskan atau memunculkan yang namanya kelemahan niat. Falau syakka ashalla salasan am arba'an masalan atabiratin. Maka kalau seseorang ragu apakah sholatnya sudah dapat 3 ataukah sudah dapat 4, maka atabiratin, dia tetap harus menambahkan 1 rakaat. Karena yang yakin adalah 3, 4-nya adalah keraguan. Sedangkan keraguan tidak bisa menggeserkan keyakinan. Li'annal asla adamu fi'liha. Karena yang asli, karena al-aslu kamu melakukan rakaat yang keempat. Jadi dalam fikih itu banyak kaidah, Pak. Ada al-aslu al-adam. Ada al-aslu baqa'u makana ala makana, dan lain-lain banyak. Kayak ngene iki. Oleh telu tak oleh papat. Yo al-aslu al-adam. Selama kamu belum ada kemantapan, kamu melakukan rakaat yang keempat. Maka karena kamu dianggap belum, kamu harus berdiri nambah 1 rakaat yang keempat. Tapi wa yasjudu lisahwi. Jangan lupa nanti di akhir sunnah sujud sahwi. Karena terjadi keraguan tadi. Saya ingin ya. Sunnah sujud sahwi itu alasannya kan kalau misalkan realitanya itu rakaat kelima, berarti untuk rakaat kelimanya. Yang itu kalau dilakukan secara sengaja, tapi karena tidak sengaja tidak membatalkan, tapi sujud sahwi. Tapi kalau realitanya 4, maka itu sebagai bentuk ganti atas kebimbangan yang terus menghantui kamu, maka dilakukan sujud sahwi. Jadi pertanyaan ini, kalau kebimbangan itu di tengah-tengah rakaat terakhir hilang, kan tadi masih bimbang ya. Di rakaat terakhir kamu yakin betul, aku yakin pol 4. Berarti sudah tidak ada kebimbangan. Pertanyaannya, kamu tetap sunnah sujud sahwi nggak? Tetap sunnah sujud sahwi nggak? Kan tadi begini, kalau realitanya kelima, berarti untuk rakaat kelimanya sujud sahwi. Tapi kalau realitanya rakaat keempat, berarti untuk nembeli kebimbangan. Lah ini kebimbangannya sudah hilang. Kebimbangannya sudah hilang total. Mantep pol ya. Oh yakin pol apa timu? Tak eling-eling soal. Pertama mau surat ini, kedua surat ini, ketiga kadik surat, kepapat dulu. Ketika keraguan kamu, kebimbangan kamu sudah hilang total, apakah kamu tetap sunnah sujud sahwi? Wa inzala syakkuhu qabla salam. Meskipun kebimbangan kamu sudah 100% hilang sebelum kamu salam, tetap sunnah sujud sahwi. Kok aneh Gus yo? Kok kebimbangan hilang kok sunnah sujud sahwi? Li annahu bi antadzakara qablahu annaha rabi'atun. Misalkan kamu ingat betul sebelum salam. Pas kape salam itu papat ya, asli papat, kapak kalimo iki papat, mantep papat. Berarti kebimbangannya sudah hilang. Sunnah sujud sahwi, sunnah tetap. Kenapa kok sunnah? Padahal kebimbangannya sudah nggak ada. Litaraddud fi ziyadatiyah. Karena pada saat kamu berdiri di rakaat keempat kamu ada kebimbangan. Apa mesti ora? Bukan masalah kebimbangan itu terus ada sampai akhir, tapi di saat kamu berdiri untuk melakukan rakaat terakhir kamu,
Meskipun itu realitanya rakaat keempat, kamu dalam kondisi adanya bisa dipaham? Paham, Pak? Paham ya? Jelas paham nopan. Intinya begitulah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, wala yarji'u fi fi'liha ila dhannihi wala ila qawli ghairihi au fi'lihi. Sekarang begini. Gus, kalau misalkan terjadi keraguan tentang rakaat sholat, lek gandol kancane oleh tora. Bisa nak menggandol kancamu ya? Hah? Aku biasa sembayang makmum masbuk lu ora oleh biro ya. Hah? Ya ora, tahu ngono tos ya. Delok Faruk ae aku takbir bareng Faruk kok mau. Lek Faruk kemarin ngene loro, berarti loro waduh. Kadang lakon dendane Kirtos. Sujud enggak tangi-tangi Kirtos. Ngenteni Faruk tangi. Lho guyu. Kowe tenan to berarti. Lek Faruk tangi kok miring, berarti aku miring bisa. Hah? Kan ngono ya. Ngono ya. Lek Faruk ora tahu ngono. Pertanyaannya, bisakah kita menjadikan acuan seseorang dalam ketentuan rakaat kita? Telu tak papat ya. Melok Faruk kae. Aku sujud atau sujud. Padahal ya semari subhana rabbil ala bihamdi. Tapi gak tangi-tangi. Papat tak telu bingung. Pokoknya Faruk marin tangi ketok miring berarti aku melok miring. Lek Faruk kadek ngatek. Di sini dikatakan wala yarji'u fi fi'liha. Berkaitan masalah perilakumu dalam sholat, berapa jumlahnya? Kamu tidak bisa menjadikan acuan. Marjek tidak bisa menjadikan acuan. Apa yang jadi acuan? Don. Satu, prasangka kamu nggak bisa. Pokok nggak yakin nggak bisa. Satu. Wala ila qawli ghairi. Begitupun yang dijadikan acuan adalah ucapan orang lain, nggak bisa. Nggak bisa. Misalnya, kamu sholat, telu papat, ngadeg di juara Faruk, tos sembayang wis papat tos ngadeg kae tos. Ya bapak-bapakku, kamu nggak bisa menjadikan ucapannya orang lain sebagai acu. Wala ila fi'lihi. Dan tidak bisa dijadikan acuan perilaku orang lain. Kita sekarang sujud manur bil ala bihamdi sampai oleh 11, Pak. Ngenteni Faruk tangi lho. Oleh 11 sampean. Loh, 11 sih gak tangi Faruk rek. Padahal 11 wis mentok ya wacane ya. Waduh. Di Faruk ini kok kepingin model piye? Begitu Faruk miring, kertas melok miring. Nggak bisa kamu jadikan acuan orang lain. Kenapa? Iya lek sing mbok dadekno acuan gak salah pisan. Acuan Faruk mau delok pinggir pisan. Miring. Miring apa ngadeg semua. Repot ki, Pak. Iya lek Faruk ki bener. Padahal Faruk mau ngenteni awakmu ya. Ngenteni awakmu. Berhubung kesuwen ya penentenan mau. Suwe derek kertas jari Faruk. Gak kuat iki kan. Oleh delok sujude suwe berarti miring maring ini ya. Akhirnya Faruk miring. Tiba-tiba kan malah Faruk lah. Pak setel ngono kuwi kan. Enggak bisa. Tidak bisa menjadikan acuan orang lain sebagai total tolak ukur rakaat kita, itu enggak bisa. Nah, kenyataannya ngono soalnya, Pak. Kadang mungkin tentenan. Kirtos ngenteni Faruk tangi, sing Faruk ngenteni Kirtos tangi. Cuma pada suwene dari Faruk, aku tahu krungu sujud iku lek suwe berarti sujud rakaat wah, miring berarti. Faruk miring. Begitu Faruk miring ngambil kita jadikan acuan, oh berarti miring. Nah, padahal bodoh setel. Gak ada yang bener yang ini. Maka nggak perlu menjadikan acuan orang lain. Kemantapan kamu berapa? Saya yang mantep 3, Gus. Kalau 4-nya masih mungkin iya, mungkin enggak. Oh berarti 3. Ngono lho, Pak. Wa ingkanu jam'an katsiran. Meskipun orang yang kan hendak kamu jadikan acuan itu orang banyak. Berarti 10, Gus. Aku ijen. Masa kan jadi acuan? Nggak bisa. Nggak bisa. Gak bisa. Selama malam ya belum ada tawatur. Selama belum sampai pada angka yang istilahnya dalam riwayat-riwayat itu disebut dengan angka yang mutawatir. Mutawatir itu angka yang sangat tidak dimungkinkan terjadi kebohongan. Itu namanya mutawatir. Jadi kalau sudah angka mutawatir itu angka yang gak mungkin terjadi kebohongan, wong mutawatir. Cara zaman saiki berapa angka orang yang nggak mungkin terjadi kebohongan itu? Hah? Piro le zaman saya? Berapa angka orang yang tidak mungkin terjadi kebohongan? 10? Seisok yo. Seisok yo. Berarti gak mutawatir yo. Lek jariku lek zaman saiki masih 300 juga iso. Gedung DPR contohnya, Pak. Angel ya. Lek mutawatir zaman saiki rada sulit, Pak.
Loh, fikih itu kan sebenarnya begini. Kalau angka itu angka yang tidak mungkin berbohong. Kan ada tuh Pak, angka itu yang nggak mungkin ittifaq sepakat atas kesalahan kebohongan itu nggak mungkin. Nah, zaman saya kita piro ngono lho. Hah? Lek 10 yo kong kali kong Pak saya. Hah? Saya kata iso kok cariku. Ya sembuh lah berapapun angkanya itu. Pokok angka yang nggak mungkin sepakat atas kebohongan. Itu baru. Tapi kalau angka-angka baru 5 orang, 10 orang kamu jadikan acuan nggak bisa. Loh Gus, lah wong koncoku lho Gus 10, miring kabeh. Mosok aku ngadeg dhewe. Kayak lucu ah. Karena mungkin 10 teman kamu itu yang salah, kamu yang benar. Selama kamu yakinnya 3, 4 yang belum yakin, berarti kamu masih dapat 3. Kamu harus punya pendirian seperti itu. Aku tahu Pak sembayang, tapi sebagai aku lihat sembayang mungkin mantep pol anaknya. Orang urus wong aku. Masih lawani sak masjid gak ngeres aku. Lho kita kandani. Aku tahu ngimami Ramadan. Tapi gak sembayang maghrib, sembayang isya. Imam tarawih lho. Kan mestinya 4 rakaat. Nang daerah kono, nang Gunung Sari. Saksine akeh Gus Wasil melo, Rahmat melo, Cakojin melo. Sembayang pas waktu sujud rakaat kedua terakhir itu aku mamang. Iki 3 ta 4, ini 3 atau 4 ya. Lek 3 atau 4 berarti kan ngono ya. 3 yo ngadeg cecek aku Pak tangi. Allahu Akbar jawajek ngene. Sak masjid itu padahal aslinya realitanya udah dapat 4. Sak masjid ndelok aku muantep. Allahu Akbar, langsung sak masjid melok adeg kabeh. Hah? Sak masjid melok adeg kabeh. Sing salah sapa? Juga salahku. Karena urusan begini ini urusan personal. Kalau kamu selaku makmum sudah mantap rakaatnya dapat 4, jangan berdiri. Meskipun imam kamu berdiri. Kalau kamu ikut imam berdiri padahal kamu yakin rakaatnya sudah dapat 4, sholatnya malah jadi batal. Oh, no. Imamnya ngadeg ya Gus. Lah piye gak ngadeg wong imamnya ragu. 3 atau 4, ya 3 toh. Berdiri itu kewajiban itu memang. Lah sampean yakin 4 ya lungguh wae enten ono ya. Kan begitu teknis. Wah, aku begitu ngadeg Pak. Cek. Bayang. Sampai akhir sak masjid melok kabeh. Begitu aku mari salam, takoni Rahmat aku. Gus mbayang gangsal. Sing gangsal sapa to? Lho niku gangsal jenengan ngadeg. Yo salamu dhewe melok wong prosoku 4 kok ta. Itu asli. Maka jadi orang itu harus punya. Yo ngono kuwi mau lah Pak. Lek wis mantep 4 yo ojo melok ngadeg. Tapi tetap duduk. Lah imamnya berdiri Gus, tunggu duduk. Kalau kamu nggak sabar, keburu-keburu, salam duluan. Mufarokoh, niat berpisah, salam duluan. Tapi kalau kamu mau menunggu, tunggu sambil duduk, imamnya nanti tasyahud akhir, kamu ke tasyahud akhir, salam bareng imam. Rokaatnya gak lucu Gus. Takbir bareng, salame bareng, tapi situ tambah ngadeg. Ya wis, dikulin hukmu. Masing-masing berdasarkan keyakinannya. Ya kan ngono Pak. Monggo mantep 4 ngene ya 4 ngene. Imam nunggu mantep 4 ngene ya ngene wes lho. Karena masing-masing mungkin pada kesalahannya masing-masing. Paham maksudnya ya? Mungkin sing pangga jagung mau yo salah, nunggu imam aku tetap telu. Mungkin menurut kamu imamnya yang salah sudah dapat 4 kok berdiri. Bener? Paham ya? Ya Mas yo cara didelok fenomena ya lucu. Masjid sembayang takbir bareng. Hah? Marono kok akhir gak bareng ngono. Sitok ngadeg, sitok logo. Marono sing mampu sing gak jelas bingung. Aku melok ngadeg, melok logo. Ngono kok ana, Pak. 60 saya ben nang pondok tahu menangi zaman kayak ngono. Jenenge arep pondok ya sembayang gak konsen. Lebih iki. Imam ngadeg. Sing ngomong liane ana sing lungguh. Aku balik sing lungguh sing ngadeg. Lek aku jelas balik sing lungguh ya. Gak nambah ya. Gak ada repot. Ya Allah, ya Allah. Pun wa amma ma la yahtamilu ziyadatan ka an syakka fi rak'atin sak menten lanjut besok ila akhirih wallahu a'lam bissawab.